Saya Agung Suryani. Di sini saya akan membahas jurnal mengenai Fuzzy untuk memprediksi pemakaian listrik menggunakan metode Mamdani. Listrik merupakan sumber energi yang dibutuhkan pada seluruh aspek kegiatan manusia, mulai dari industri, masyarakat perkotaan, serta masyarakat pedesaan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini meningkatkan hasil penemuan-penemuan baru yang pada dasarnya menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya. Ya, dengan demikian, kebutuhan energi listrik juga akan semakin bertambah dalam aspek kehidupan kita. Nah, prediksi itu merupakan suatu teknik meramalkan secara logis tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data dan informasi. Nah, prediksi cepat dan akurat itu sangat dibutuhkan untuk sistem tenaga listrik yang efisien. Prediksi dapat dilakukan dengan mencari jawaban sedekat mungkin dan tidak harus memberikan hasil yang pasti, namun mendekati dengan hasil sebenarnya. Dalam memprediksi pemakaian listrik rumah tangga, kebanyakan masyarakat itu belum banyak pengetahuan, misalnya daya yang digunakan berapa, daya perangkat elektronik, dan waktu pemakaian yang tidak efektif bisa mengakibatkan pemborosan. Nah, selain itu, kendala lainnya adalah beban pemakaiannya itu melebihi daya yang tersedia. Nah, hal ini akan mengakibatkan pemadaman listrik dengan adanya masalah tersebut. Masyarakat akan sulit untuk melakukan perhitungan daya listrik yang efektif, efisien, dan fleksibel. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengimplementasikan dan merancang sistem Fuzzy Mamdani dalam prediksi pemakaian listrik. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama ini akan lebih efisien dengan menggunakan pendekatan angka dibandingkan dengan menggunakan metode peramalan. Dalam peramalan statistik dapat memberikan hasil error yang lebih besar dari analisis pendekatan Fuzzy. Kemudian manfaat yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan Fuzzy akan mendapatkan output yang lebih dekat dengan hasil sebenarnya. Kemudian solusi, kita dapat menggunakan logika Fuzzy dalam memprediksi pemakaian listrik. Nah, logika Fuzzy sendiri itu merupakan sebuah metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dan dapat diimplementasikan dalam sebuah sistem, baik sistem yang kecil, sederhana, jaringan visi, atau sistem kontrol. Nah, model Fuzzy yang akan kita gunakan di sini itu adalah metode Mamdani. Metode Mamdani sendiri itu sering disebut sebagai metode minimal maksimal. Untuk menghasilkan output, proses dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama itu pembentukan himpunan Fuzzy. Nah, dalam Fuzzy Mamdani, himpunan Fuzzy variabel input ataupun output itu dibagi menjadi satu atau lebih dari beberapa himpunan. Kemudian yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Nah, fungsi implikasi yang digunakan pada metode Mamdani adalah min. Kemudian yang ketiga, itu adalah komposisi aturan. Nah, sistem ini dibentuk menjadi beberapa aturan dan inferensi di proses korelasi antar aturannya. Kemudian yang keempat, penegasan atau defusifikasi. Nah, himpunan yang diperoleh dari komposisi aturan Fuzzy digunakan sebagai input dalam defusifikasi, sedangkan outputnya nanti atau output yang akan dihasilkan itu adalah bilangan pada domain himpunan Fuzzy tersebut. Kita lanjut ke domain himpunan Fuzzy. Kita bisa lihat sendiri tabelnya seperti ini. Kemudian fungsinya ada dua, yaitu ada input, ada output. Nah, untuk input variabelnya ada daya, total KWH, waktu. Untuk output ini variabelnya ada prediksi. Kemudian kita lanjut ke analisis sistem variabel daya. Bentuk keanggotaan variabel daya seperti ini. Untuk daya rendah 900 kurang X per 900 kurang 400. 900 ini merupakan angka dari sini.
Kemudian X merupakan daya yang ditanya, kemudian 900 merupakan dari sini, kemudian 400 ini merupakan hasil dari sini, nilai dari sini ya. Kemudian untuk daya sedang, X merupakan daya yang ditanya, 400 merupakan ini, nilai yang di sini, kemudian 900 merupakan nilai yang dari sini, kemudian 400 ini juga dari sini. Kemudian untuk ini 1400 kurang X per 1400 kurang 900. 1400 ini merupakan nilai sedang yang di sini. Kemudian X merupakan daya yang ditanya. Kemudian 1400 juga sama dari sini. Kemudian 900 ini merupakan nilai yang di sini. Ini ya, bisa lihat. Kemudian untuk daya tinggi, X merupakan daya yang ditanya, kemudian dikurangi 900, 900 itu dari sini, 900 dari sini, ini ya, kemudian dibagi 1400 merupakan nilai dari sini, ini, dikurangi dengan 900, 900 dari sini, nilai yang di sini. Kita lanjut ke analisis sistem variabel total KWH. Ini bentuk grafiknya seperti ini, dan bentuk keanggotaan variabel total KWH. Untuk total KWH rendah, kita menggunakan yang ini, 30 ini dari sini, 30 dikurang X, X merupakan total KWH yang ditanya, dibagi 30, 30-nya dari sini, nilai yang di sini, dikurangi dengan 5, 5-nya dari sini, di sini. Kemudian untuk total KWH sedang, X merupakan total KWH yang ditanya, dan dikurangi 25, 25 itu merupakan nilai yang di sini. Yang di sini dibagi dengan 50 kurang 25, 50-nya dari sini, 50-nya di sini, dikurangi dengan 25, 25 merupakan nilai yang di sini. Kemudian 75 kurang X, 75 dari sini, ini ya, 75-nya dari sini, dikurangi dengan X atau total KWH yang ditanya, dibagi dengan 75, masih sama yang di sini, dikurangi dengan 50. 50-nya diambil dari nilai yang di sini. Kemudian kita lanjut ke total KWH tinggi. X merupakan total KWH yang ditanya, dikurangi dengan 70. 70 diambil dari nilai ini, kemudian dibagi dengan 95 kurang 70. 95 itu diambil dari nilai yang di sini, dikurangi dengan 70. Dari sini ya, nilai yang di sini. Kemudian kita lanjut ke analisis sistem variabel waktu. Bentuk keanggotaan waktunya seperti ini. Bisa dilihat sendiri, ini grafiknya. Kemudian kita lanjut ke analisis sistem variabel keputusan. Bisa dilihat untuk variabel keputusan rendahnya seperti ini, bisa dilihat juga sesuaikan dengan grafiknya. Kemudian variabel keputusan sedang seperti ini, yang untuk tingginya seperti ini. Grafiknya bisa dilihat sendiri ya, sama seperti yang di slide sebelumnya. Kita lanjut lagi ke tabel aturan dari inferensi fuzzy. Bisa dilihat sendiri tabelnya seperti ini. Kemudian kita ke data penelitian. Nah, ini merupakan tabel dari data penelitian kita. Kemudian ini ke pembentukan himpunan anggota. Jadi daya ini memiliki 3 himpunan fuzzy, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jika dayanya itu 1300, maka nilai keanggotaan fuzzy 1300 adalah sebagai berikut. Untuk rendahnya, nilainya 0. Untuk sedang, dia menggunakan rumus B kurang X per B kurang A. Sama dengan masukkan angkanya, hasilnya 1400 ini merupakan nilai sedang dari sini. Kemudian X-nya itu 1300 atau ini nilai dayanya 1300. B merupakan nilai dari sini. Kemudian A merupakan nilai sedang dari sini. Nah, bisa dilihat sendiri, maka hasilnya akan dapat 0,2. Nah, untuk tinggi, X-nya kita masukkan nilai X-nya yaitu 1300 dikurangi dengan nilai A-nya yaitu 900,
dibagi dengan B. B-nya 1400 dikurangi dengan A-nya 900 sama dengan, nah hasilnya akan dapat seperti ini, 0,8. Kita lanjut lagi ke analisis sistem variabel untuk total KWH-nya. Nah, jika diketahui nilai total KWH-nya itu 27,422, maka nilai keanggotaan fazi 27,422 adalah, nah untuk rendahnya dia menggunakan rumus B kurang X per B kurang A. Kita masukkan angkanya. Untuk B yaitu 30 ini diambil dari sini ya. Untuk X-nya itu kita masukkan nilai total KWH-nya yaitu 27,422 ini. Kemudian B-nya kita masukkan 30. Untuk A-nya kita masukkan nilai 5. 5-nya dari sini. Dan dapat hasilnya 0,103. Kemudian untuk sedangnya kita masukkan lagi seperti ini. Maka hasilnya nanti akan dapat 0,096. Kemudian untuk tingginya nilainya adalah 0. Kemudian kita lanjut lagi. Jika diketahui waktu sama dengan 1, maka nilai keanggotaan fazinya itu adalah seperti ini. Untuk hariannya nilainya 1, untuk mingguan nilai 0, dan bulanan 0. Kita lanjut ke aplikasi fungsi implikasi. Nah, implikasi yang kita gunakan di sini adalah min. Jadi aturan yang akan kita dapatkan dari derajat keanggotaannya itu adalah R10, R13, R19, dan R22. Nah, maka penjelasannya seperti ini. Untuk R10-nya, jika daya adalah sedang dan total KWH adalah rendah dan waktu adalah harian, maka prediksinya adalah tinggi. Nah, di sini kita masukkan nilai daya untuk sedangnya berapa, total KWH untuk rendahnya berapa, waktu hariannya berapa. Di sini kita bisa, untuk lebih jelasnya saya akan kembalikan ke slide sebelumnya. Untuk daya sedang, nah ini, untuk daya sedangnya itu 0,2, makanya 0,2 di sini. Kemudian total KWH rendah, kita lihat lagi di slide sebelumnya, KWH rendah 0,103 ya. Kemudian untuk waktu adalah harian, nah hasilnya adalah 1. Ke sini. Kemudian dari sini kita bandingkan nilai yang paling kecil di antara ketiga nilai ini. Nah, tentunya hasilnya adalah 0,103. Kemudian kita lanjut lagi untuk R13. Sama seperti tadi, ini aturannya jika daya adalah sedang dan total KWH adalah sedang dan waktu adalah harian, maka prediksinya adalah tinggi. Kita masukkan nilai sedangnya berapa, daya sedangnya berapa, total KWH sedangnya berapa, kemudian waktu harinya berapa. Nah, kita lihat daya sedangnya tadi 0,2 ya. Nah, untuk KWH sedangnya kita kembali ke slide sebelumnya. KWH sedangnya ini 0,096. Kita masukkan 0,096 sini. Kemudian waktu untuk hariannya tetap 1 ya. Maka kita bandingkan lagi nilai terkecil di antara ketiga nilai ini. Maka hasil yang kita dapat itu adalah 0,096. Kemudian kita lanjut lagi ke R19. Jika daya adalah tinggi dan total KWH adalah rendah dan waktu adalah harian, maka prediksinya adalah tinggi. Nah, kita masukkan lagi daya tingginya berapa, total KWH untuk rendahnya berapa, kemudian waktu hariannya berapa. Ini kita masukkan, kita lihat ke slide sebelumnya untuk daya tingginya. Untuk daya tingginya 0,8. Oke. Kemudian total KWH untuk rendahnya yaitu 0,103. Ini ya. 0,103. Kemudian untuk waktu adalah hariannya tadi itu ada 1. Maka kita bandingkan lagi ketiga nilai ini. Nilai terkecilnya berapa? Nah, tentu hasilnya adalah
Hasilnya adalah 0,103. R22 jika daya adalah tinggi dan total KWH adalah sedang dan waktu adalah harian, maka prediksi adalah tinggi. Kita masukkan daya tingginya nilainya berapa, KWH, total KWH untuk sedangnya berapa, kemudian waktu hariannya berapa. Jadi daya tingginya kita kembali ke slide sebelumnya. Kita lihat daya tingginya ada 0,8 ya, 0,8. Kemudian untuk total KWH sedang 0,096, ini ya 0,096. Kemudian waktu hariannya tadi nilainya 1. Kemudian dari ketiga nilai ini kita cari nilai yang paling terkecil. Nah, tentunya hasilnya adalah 0,096. Kemudian kita masuk lagi ke difusifikasi. Nah, langkah dalam difusifikasi ini itu dihitung menggunakan metode sentroid. Nah, di sini metode sentroid pakai rumus integral. Nah, jadi memang kita harus tahu sedikit tentang dasar integral. Nah, bisa dilihat sendiri dari perhitungan ini. Dari perhitungan ini kita dapat M1-nya itu 48,906. Kemudian untuk M2-nya dapat 0,447, kemudian M3-nya dapat 462,067. Kemudian di sini kita mencari setiap luas daerahnya. Untuk A1-nya hasilnya adalah 3,06432, kemudian A2-nya itu 0,01393, kemudian A3-nya dapat 6,997. Jadi titik pusat itu diperoleh dari ini rumusnya, rumusnya Z sama dengan ini M1 ditambah M2 ditambah M3, kemudian dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah dengan A3. Maka hasilnya ini, ketika ini dijumlah, maka hasilnya dapat 511,42 dibagi dengan 10,074. Kemudian ini dibagi, hasilnya dapat 50,766. Jadi Z-nya itu 50,766. Pembelajaran yang kita dapat, yang pertama, mendalami pemahaman kita mengenai fuzzy logic dengan menggunakan metode Mamdani. Kemudian yang kedua, dengan penelitian ini kita bisa memprediksi pemakaian listrik. Kemudian untuk hal yang dapat kita kembangkan dari penelitian ini adalah yang pertama, dari penelitian ini kita bisa kembangkan lagi perhitungannya menggunakan software MATLAB, dan hasilnya tidak akan ada perbedaan yang signifikan antara perhitungan manual dengan MATLAB. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa logika fuzzy Mamdani itu dapat kita gunakan untuk memprediksi pemakaian listrik. Dan untuk hasil perhitungan manualnya diperoleh sebesar 50,766. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.